Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini, kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami bagikan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya, dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Jadi, duduk santai, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai petualangan menyeramkan ini. Cerita kali ini dari Kaskus, penulis Hari Wijaya. Bagian 3, Barang Pemberian. Petang itu, langit perlahan pudar, cahaya mentari mulai hilang menyisakan gelap, angin bertiup dengan sejuk, menerbangkan daun-daun dari pohon beringin besar di samping rumah, berserakan di tanah sekitar pohon. Sebelum adzan maghrib berkumandang, Abbas sudah sampai di rumah. Suara motornya terdengar hingga ke dalam, membuat sang istri berjalan keluar dan menyambut kepulangan suaminya. Abbas turun dari motor dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Senyuman merekat di wajahnya kala melihat sang istri menunggunya di ambang pintu sambil mengelus perut buncitnya. "Gimana hari ini?" tanya Abbas. "Baik-baik saja, cuma ada sedikit masalah," jawab Nina dengan wajah sedikit lesu. Kenapa? Cerita dong." Abbas duduk di kursi sambil melepas sepatu dan kaos kakinya. Pelan-pelan Nina lalu ikut duduk di kursi kosong samping suaminya. "Ada orang aneh yang liatin aku terus. Aku takut deh," kata Nina. "Katanya warga dia orang gangguan jiwa." "Gimana ya? Aku jadi takut sendirian di sini," lanjutnya. Abbas sedikit berpikir, matanya menatap ke atas sambil terdiam. "Emang dia ngapain?" tanya Abbas. "Tadi pagi dia hampir masuk ke sini loh. Aku takut banget," ucapnya. Abbas mengangguk sambil menatap ke depan. "Ya udah, besok kan kita mau jalan-jalan. Sekalian kita mampir dan lapor ke Pak Kades ya. Semoga dia punya solusi. Kamu tenang aja," ucap Abbas sambil menenangkan dan mengelus kepala istrinya. Sang istri lalu mengalihkan topik. Wajah lesunya kini berganti dengan senyuman. "Sekarang coba cerita soal hari pertama di sekolah," ujar Nina penasaran. "Yuk di dalam aja, sholat dulu," ajak Abbas yang kemudian berdiri. Nina memegang tangan sang suami dengan wajah manja. Keduanya berjalan masuk ke dalam dan menutup pintu. Sementara di luar, suara adzan maghrib pun berkumandang. Para warga mulai masuk ke dalam masing-masing rumahnya. Beberapa berjalan mendatangi masjid setempat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa sudah berjam-jam berlalu. Abbas memasak makanan sederhana untuk sang istri. Di meja makan, keduanya mengobrol hingga lupa waktu. Perutnya yang kenyang serta badannya yang letih membuat mata Abbas kian meredup. Sekitar pukul 9 malam, ia sudah mengantuk. Keduanya lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Hingga pukul setengah 12 malam, Nina terbangun dari tidurnya. Entah bagaimana, matanya tiba-tiba terbuka. Ia menoleh ke belakang, mendapati sang suami tertidur dengan pulas. Tampak ekspresi lelah di wajah pria itu, Nina pun tersenyum. Tangannya dengan lembut mengelus pipi sang suami, sedangkan tangan satunya mengelus perutnya, merasakan sang anak yang akan segera lahir ke dunia. Namun tiba-tiba dirinya merasa haus. Nina ingin membangunkan sang suami, tapi tega rasanya. Mau tak mau, ia bangkit dari kasur. Badannya terasa berat saat turun dari kasur. Sambil memegangi perutnya, ia berdiri lalu berjalan ke arah pintu. Karena lampu ruang tengah dan ruang tamu dimatikan, suasana pun menjadi gelap gulita. Hanya lampu dapur dan kamar mandi yang menyala. Nina berjalan perlahan ke dapur sambil mengucap matanya yang sedikit berair karena menguap. Sayang kulkas miliknya masih belum bisa menyala, jadi ia mendekat ke sebuah termos untuk mengambil air. Satu gelas keramik ia isi penuh dengan air, lalu sambil bersandar di meja, ia meminum air itu untuk melegakan dahaganya. Surr. Terdengar suara dari kamar mandi. Nina agak kaget.
Ia melirik pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suara itu seperti suara keran yang menyala. Air keran itu mengucur ke bak mandi, padahal tidak ada orang di sana. Lalu menaruh gelas dan berjalan menuju kamar mandi untuk mengeceknya sendiri. "Abbas, apa lupa matiin keran ya?" pikirnya dalam hati yang penuh tanda tanya. Nina membuka pintu kamar mandi dengan perlahan, lalu kepalanya masuk untuk melihat ke dalam. Suara keran itu mendadak menghilang saat ia datang, dan keran itu pun dalam keadaan tertutup, sehingga tak mungkin air bisa mengucur dari sana. Aneh, dari mana suara kucuran air itu? Nina kembali menutup pintu kamar mandi setelah suara keran itu menghilang. Suasana rumah kembali hening dan sepi. Ia merapikan kembali gelasnya. Dirinya sudah kembali mengantuk. Nina lalu meregangkan tubuhnya sesaat sambil menghirup nafas panjang. Anehnya, saat menghirup nafas panjang, dirinya mencium wangi yang asing. Wangi bunga melati tiba-tiba tercium di dapurnya. Nina mengendus asal wangi tersebut, tapi tak bisa ia temukan asalnya. Wangi melati itu terus memenuhi seisi rumahnya, ke ruang tamu hingga ke kamar. "Ini wangi dari mana lagi?" gumamnya. Lagi-lagi Nina sudah sangat mengantuk memilih untuk mengabaikan wangi itu. Dirinya buru-buru masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya. "Kita bobok lagi ya sayang," gumam Nina sambil mengelusip jabang bayi yang ada dalam perutnya. Ia masuk dan menutup pintu. Tanpa ia sadari, tampak sosok perempuan berambut panjang acak-acakan dengan memakai gaun putih yang panjang sedang duduk di atas kulkasnya. Sambil mengayun-ayunkan kakinya, sosok itu sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Nina dengan pupil matanya yang kecil. Keesokan paginya menjadi hari yang cerah bagi Abbas. Dengan memakai celana bahan sutra yang halus, ia mengikat sepatunya di depan rumah. Sementara sang istri sudah siap menunggunya di samping pohon beringin. Keduanya telah sepakat untuk berjalan-jalan keliling desa untuk mengenal lingkungan dan warganya. Abbas memanfaatkan momen ini untuk sekaligus berolahraga. Nina memakai baju dan celana yang longgar. Di kepalanya terpasang sebuah topi melindunginya dari silau matahari. Setelah sepatu terpasang, Abbas berdiri dan mulai berjalan kaki mendekati sang istri. "Yuk," ajaknya untuk memulai perjalanan. Pemandangan sawah yang membentang luas menyambut mata mereka. Hamparan padi hijau tampak di sana-sini. Di sekitarnya, rumah-rumah warga berdiri. Hutan bambu terlihat dari kejauhan, menambah aura hijau desa yang sejuk dan menyegarkan. Mereka mengambil jalan desa yang cukup luas, namun sedikit rusak di beberapa bagian. Mereka juga sempat bertemu dengan para petani dan saling bertukar sapa. Lalu ada gerombolan kambing dan bebek yang lewat. Mereka terlebih dahulu memberi jalan sambil melihat hal-hal yang tak biasa mereka lihat di kota. "Sayang, aku mau lari ke sana. Habis itu aku balik lagi. Kamu tunggu di sini ya," kata Abbas sambil menuju ke tengah sawah. Nina mengiyakan dan membiarkan sang suami berlari, melatih tubuhnya agar tetap bugar. Sementara dirinya duduk di sebuah gazebo kecil yang sudah usang. Matanya terus melihat sang suami yang berlari di pematang sawah. Sungguh sial nasibnya, kakek adik si pria tua dengan gangguan jiwa itu datang lagi. Ditambah suasana sepi, menyadari orang itu kembali datang. Nina ketakutan bukan main. Pria tua itu berjalan dari arah depan hingga sangat sulit baginya untuk kabur. Apalagi di tengah kondisi yang sedang berbadan dua. "Mau ngapain? Pergi," usir Nina sambil menoleh ke sang suami. Sayangnya Abbas terhenti di tengah sawah dan asik mengobrol dengan seseorang. "Habislah aku," gumamnya dalam hati. "Saya bukan orang jahat," kata si kakek Adi sambil berdiri di depan gazebo. Mendengar kakek Adi bicara, Nina kembali menoleh. "Terus, mau ngapain? Dari kemarin lihatin saya terus. Saya takut. Mending pergi aja deh," usir Nina ketakutan. "Saya kasih tahu, kamu dalam bahaya," kata kakek Adi.
Iyalah, bahaya. Soalnya ada bapak. Justru bahaya kalau bapak di sini. Aneh, jawab Nina dengan nada panik. Bukan itu, kakek Adi lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Ia lalu memberikan sebuah barang kepada Nina. Ia menyodorkan sebuah gunting kecil berwarna keemasan yang tampak antik. Warnanya yang berkilau membuat Nina terpikat. Gunting kecil itu tampak sangat indah. Simpan ini untuk melindungi diri, tambahnya. Gak usah. Gak, saya takut. Nanti ada apa-apanya lagi, kata Nina. Si pria tua membuang muka dan mendengus kesal. Ambil aja dulu. Saya bukan orang jahat kok, lanjutnya. Buat apa ini? Tanya Nina dengan hati menerima pemberian pria tua itu. Itu untuk menjaga dari bahaya, melindungimu dari dia. Selalu pegang gunting itu saat di rumah. Dan ketika tidur, letakkan gunting itu di bawah bantal, ucap si pria tua. Menjaga aku, gumam Nina sambil terpaku menatap gunting antik di tangannya itu. Sementara kakek Adi yang merasa sudah melakukan tugasnya lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Nina terus melamun memikirkan maksud dari gunting dan pria tua itu. Sayang, suara kedatangan Abbas pun memecah lamunannya. Ia buru-buru memasukkan gunting itu ke sakunya dan berjalan mendekati Abbas untuk kemudian mampir ke rumah kepala desa. Sekian kisah horor kali ini, sumber Kaskus penulis Hari Wijaya. Terima kasih telah menonton cerita horor kali ini di Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.